Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini bersama-sama dengan tim di sini supaya setiap Anda dalam keadaan baik. Dan saya juga berdoa supaya firman Allah pagi hari ini ketika diberitakan kepada Anda semua boleh disegarkan, dikuatkan kembali, dan kita boleh terus menjadi dewasa di dalam Kristus. Mari saya mengajak Anda sebelum kita memulai kebenaran firman Allah ini untuk belajar sama-sama. Kita terlebih dahulu berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami boleh ketemu lagi dalam program Renungan Pagi. Dan kami juga berdoa buka hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, supaya kami semua boleh mengerti akan firman-Mu. Hamba berdoa Spirit of Revelation, Wisdom, dan menguasai hamba-Mu, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semua yang mendengar diberkati dan dikuatkan. Kami berdoa Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya di tengah kami pagi hari ini. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise, in Jesus' name. Amen. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu semua, sekali lagi senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam Renungan Pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau kita baca judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Tetapi saya mau membagikan renungan pagi ini, saya mengambil sebuah judul, yaitu bagaimana kita mengikuti teladan Kristus. Karena saya percaya dalam hidup ini, the goal of the Christianity bukan untuk menjadikan kita orang terkenal, orang hebat, orang yang diberkati, kaya raya, tapi bagaimana kita follow Him, mengikuti Kristus, mengikuti teladannya, dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan menurut saya itulah gambaran daripada tujuan akhir daripada kehidupan kita, supaya kita menjadi sempurna seperti Kristus. Of course kita nggak sempurna, tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus terus belajar, dipersikan, diperbarui, dimurnikan, sehingga kita memiliki sebuah purpose dalam hidup kita, bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam semuanya. Dan saya berdoa, saya yakin dan percaya that is the goal of the Christianity. Nah, itu sebabnya pagi hari ini melalui kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ke-12, kita akan belajar sama-sama mengikuti teladan Kristus. Beberapa hal penting yang kita baca di ayat ini. Yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan saya percaya, yakin sekali bahwa ayat yang pertama, ayat yang kedua, bagaimana kita diajarkan hidup dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudara, saya yakin dan percaya hal yang pertama, bagaimana kita mau menjadikan diri kita mengikuti teladan daripada Kristus. Hal yang penting yang pertama dari ayat yang pertama dan kedua, yaitu belajar menjadi penurut-penurut Allah. Saya yakin dan percaya dalam hidupnya Yesus itu selalu menuruti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Bahkan dia berkata, mengeluarkan sebuah statement, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Bahkan dia berkata bahwa dia itu bergantung sepenuhnya dengan Bapaknya, dan dia cuma melakukan apa yang Bapaknya suruh. Nah, saya berdoa ketika kita mau meneladani kehidupan Kristus, hal yang pertama kita harus jadi orang yang penurut. Jadi orang yang penurut-penurut Allah. Dan saya percaya nurut ini bukan cuma hal-hal yang spiritual, tapi semua hal. Katakan sama-sama, semua hal, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa menjadi penurut Allah dalam semua hal. Mungkin ketika Tuhan memberitahukan kita tentang sesuatu, tentang pekerjaan kita, kita nurut dengan Allah. Mungkin saudara, waktu kita mendengar sesuatu tentang mungkin pasangan hidup kita, kehidupan kita, masa depan kita, pelayanan kita, kita harus nurut sekalipun itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Dan saya belajar dari kehidupan Kristus, yang paling powerful adalah di Getsemani. Ketika dia berdoa dan dia berkata, bukan menjadi keinginan dia sebenarnya. Dia berkata bahkan dia mau nangis, dan dia ngomong dengan jujur, terbuka, rasanya mau mati. Dia mengalami rasa takut juga, dan dia berkata bahwa kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku, but is not my will, but your will be done. Nah, ini adalah seorang statement yang mengeluarkan, ini adalah orang yang sangat nurut dengan Bapaknya.
Dia tahu bapaknya merencanakan bahwa dia harus melalui Via Dolorosa. Dia harus melalui jalan salib dan dia harus tersalib untuk menebus dosa kita semua. So, secara manusia Yesus saudara berkata bahwa dia kalau boleh dilalukan cawan ini. Tapi kalau boleh katanya, tetapi bukan kehendakku, tapi apa yang menjadi kehendakmu. Dan Yesus menanggung itu. Dan Filipi ayat 2 berkata, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Jadi ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah penurut-penurut Allah. Dan kita harus mengikuti teladannya. Nah, terjemahan lain di ayat ini berkata, sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Dalam terjemahan lain lagi dikatakan, hiduplah dengan benar dan bersih dari segala kesalahan. Saya percaya kita mengikuti teladan Tuhan, artinya kita mengikuti semua teladan, berusaha menjadi penurut dan juga bersih dari semua kesalahan, saudara. Ini yang pertama, yang teladan yang kita akan ikuti daripada Kristus. Lalu ayat 3 sampai ayat 6 dikatakan, tetapi percabulan, rupa kecemaran, keserakahan, disebut saja jangan di antara kamu, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan artinya, hal yang kedua kalau kita mau meneladani kehidupan Kristus, yang pertama jadi penurut Allah, dan yang kedua menjauhkan diri dari semua perilaku yang buruk, saudara. Di situ dikatakan percabulan, rupa kecemaran, keserakahan, disebut pun jangan, saudara, apalagi melakukannya. Jadi kalau kita mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus, kita mau dengar apa yang Tuhan mau lakukan, dan kita meneladani Kristus, kita harus menjauhkan hidup kita dari semua perilaku yang buruk, saudara. Perkataan kosong, sembrono, tidak pantas, dan lain-lain semuanya dibuang, saudara. Saya tidak bisa menjelaskan satu demi satu, tapi saya percaya Anda semua mengerti apa yang saya maksudkan, yaitu semua perilaku buruk apapun, kita tidak boleh mengatakannya, apalagi melakukannya, saudara. Jadi teladan yang kita bisa pelajari dari Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 adalah menjauhkan diri dari semua hal-hal yang buruk, menjauhkan diri dari semua perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk. Lalu yang ketiga, saudara, ayat 7 sampai ayat 10, maka Anda akan melihat di ayat 7 ini, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Siapa orang-orang yang tadi yang punya perilaku yang buruk? Memang dahulu kamu gelap, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang, saudara. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita, yang pertama tadi kita harus jadi penurut Allah, kita menjauhkan diri dari semua perilaku yang buruk, dan yang ketiga kita harus hidup dalam terang, saudara. Jangan jadi teman orang-orang yang gelap. Mengapa, saudara? Karena pergaulan yang buruk akan merusak semua kebiasaan yang baik. Be careful dengan siapa Anda bergaul, saudara, karena itu akan mempengaruhi kehidupan Anda. Dan dikatakan hiduplah sebagai anak terang. Dan lalu dikatakan terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau Anda berkata, saya ini sebenarnya sudah benar, sudah terang atau gelap? Sederhana sekali, ayat 9 menjelaskan dengan detail kepada kita sebuah pengertian yang benar. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kalau dalam hidup seseorang tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, orang tersebut belum orang yang hidup dalam terang, saudara. Sebaliknya, kalau dalam hidup orang itu ada keadilan, kebenaran, dan juga kebaikan, maka saya percaya orang tersebut hidup dalam terang, saudara. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita lakukan, meneladani kehidupan Yesus di mana ada kebaikan, ada keadilan, dan juga ada kebenaran. Kalau kita belum memiliki tiga unsur ini, artinya kita masih hidup dalam kegelapan. Kita harus move dari gelap menjadi terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya dari hidupmu orang akan melihat ada kebaikan. Dari kehidupanmu orang akan lihat ada keadilan. Dalam kehidupanmu orang bisa lihat kebenaran yang sesuai dengan firman Allah tentunya. Ada amin, saudara. Yang terakhir, yang keempat, saudara, di ayat 11 sampai 12 dikatakan, saudara, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu, sebab menyebut saja pun yang dibuat mereka di tempat tersembunyi telah memalukan, saudara. Jadi, saudara, yang keempat, kalau kita mau meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kita, kita harus bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kita harus memiliki spirit of wisdom. Kita ngerti mana yang baik,
mana yang buruk. Yang baik kita ikuti, yang buruk kita tinggali. Yang baik kita kejar, yang jahat kita tinggalkan, saudara. Jangan turut ambil bagian dalam semua perbuatan-perbuatan gelap. Penting untuk kita memiliki yang namanya ketajaman spiritual, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jahat, sehingga kita bisa hidup dengan kebenaran dan kita bisa hidup dalam terang. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki ketajaman spiritual. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita menjadi teladan bagi orang lain. Seperti kita meneladani Kristus, kita juga jadi teladan untuk orang-orang percaya yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sekali lagi mengucap syukur hari ini kami bisa belajar bagaimana kami mau belajar untuk meneladani kehidupan-Mu, di mana kami harus menjadi penurut-penurut Allah. Biar kami diberikan roh yang taat, hati yang taat, supaya kami menjadi penurut-penurut-Mu ya Bapak. Kami juga memberikan diri kami untuk hidup dalam terang, menjauhkan diri dari semua perilaku-perilaku yang buruk. Dan kami juga diberikan spirit of wisdom, ketajaman untuk kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Tuhan, aku berdoa berikan kami spirit of wisdom di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa firman yang dilepaskan pagi hari ini bukan cuma menguatkan, tapi menjadi sebuah reminder untuk kami hidup benar di dalam Kau. Kami bukan cuma hidup benar, tapi kami bisa menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, bless all your people, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka, dan kehidupan mereka. Biar Tuhan ada dan nyata dalam hidup mereka. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a great day with Jesus this morning. Biarlah Anda bisa memulai hari ini bersama Kristus. Dan saya berdoa biarlah keajaiban, keluar biasaan, dan mujizat terjadi menyertai kehidupan Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara renungan pagi berikutnya. Tuhan memberkati.